berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa. Engkau mengerti keadaan kami dan Tuhan ingin terlibat dalam hidup kami untuk membawa kebaikan-kebaikan ilahi dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, permasalahan hidup kami. Kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik untuk semua masalah-masalah kami. Tuhan memberi kami kekuatan hati, hikmat yang kami butuhkan, supaya semua masalah yang menghalangi perjalanan hidup kami bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini, tidak selamanya kita mengerti apa yang terjadi, mengapa sesuatu bisa terjadi. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa memegang, memimpin, dan mengarahkan kita. Itu semua tentu saja tidak terlihat, tetapi akan nyata itu sedang bekerja dalam hidup kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua dan apa yang Tuhan kerjakan ketika tangannya bekerja dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang pertama sampai 27. Dari perikop ini kita akan bisa melihat bagaimana Allah itu ternyata bekerja dalam hidup seseorang dengan cara yang misteri, cara yang tidak bisa terlihat tetapi itu nyata, bahwa tangan Tuhanlah yang menjadikan semua hal itu bisa terjadi dan akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengalaminya. Kita akan belajar dari perikop ini. Kita akan membaca di ayat yang ke-10. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikirmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat 10, itu sebuah cerita bagaimana Saul itu kehilangan keledainya. Ada satu peristiwa yang membuat dia jadi gak nyaman. Ada sebuah peristiwa yang membuat dia akhirnya harus lakukan sesuatu yang lebih lagi. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa mengerti bahwa tangan Tuhan bekerja ketika sebuah peristiwa itu terjadi. Tuhan bekerja sedemikian rupa, tidak terpahami oleh Saul, tetapi ketika keledainya hilang, membuat dia akhirnya keluar dari zona nyamannya. Dia dengan bujangnya mencari keledai itu dan keledai itu tidak ditemukan juga. Akhirnya bujangnya memberi masukan kepada Saul bahwa ada seorang nabi, seorang pelihat yang mungkin bisa menolongmu. Dan Saul meresponinya di ayat yang ke-10 tadi. Mari kita pergi kepada nabi itu. Saudara-saudara, Allah bisa memakai setiap peristiwa dalam hidup kita untuk mengarahkan hidup kita supaya perjalanan hidup kita itu hari demi hari semakin selaras dengan kehendaknya.
Tidak ada satu peristiwa pun di mana Allah tidak turut bekerja. Oleh sebab itu, kita harus bisa memahami setiap peristiwa dalam hidup kita. Kalau Saul, masalah yang muncul adalah karena keledainya hilang. Mungkin kita mengalami permasalahan-permasalahan yang berbeda. Bukan keledai kita yang hilang, mungkin kita kehilangan uang, kita kehilangan kesempatan, mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita jadi berbeban berat, membuat kita jadi susah hati, membuat kita jadi mengalami situasi sulit. Jangan hanya fokus pada situasi sulitnya, jangan hanya fokus pada peristiwa yang terjadi yang membuat kita susah. Kita harus belajar memahami lewat peristiwa yang mendatangkan kesulitan dalam hidupku ini, Tuhan sedang arahkan aku kemana? Tuhan sedang membawa aku ke jalan yang mana? Tuhan sedang mengajar aku pelajaran hidup seperti apa? Tuhan sedang mengungkapkan rahasia ilahinya kepadaku lewat peristiwa ini seperti apa? Itu yang harus kita renungkan lewat setiap peristiwa. Kalau kita hanya berpikir tentang peristiwanya, kita hanya fokus pada peristiwanya, itu yang membuat kita semakin tertekan, membuat kita semakin cemas, membuat kita menjadi semakin takut, membuat kita akhirnya mencari siapa yang salah, siapa yang dipersalahkan, atau bahkan sebagian orang Kristen akhirnya marah dengan Tuhan. Dia tidak lagi mau beribadah, dia tidak mau lagi untuk melayani, dia tidak mau lagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tidak mau lagi datang ke gereja karena marah dan kecewa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita memahami bahwa tangan Tuhan tetap bekerja, situasi dan keadaan apapun lewat setiap peristiwa, Tuhan sedang bekerja mengarahkan kita, membawa kita pada jalan di mana kita semakin ada dalam rencananya, maka kita akan mendapatkan pelajaran iman yang sangat baik melalui setiap peristiwa, dan kita tidak fokus pada perasaan nggak nyaman karena peristiwa itu. Kita akan membuka diri, melatih kepekaan kita, bagaimana Tuhan memimpin dan mengajar kita. Yang kedua, Allah memakai seseorang untuk menyatakan kehendaknya. Kalau kita baca di ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian, 16, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudara, Allah itu telah menyiapkan seseorang untuk menyatakan kehendaknya. Lewat peristiwa kehilangan keledai, Saul akhirnya harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus mencari keledainya itu. Dia harus meninggalkan rumahnya dan kebiasaannya selama itu. Dia harus mencari itu. Ketika dia sedang mencari, akhirnya berjumpalah dengan seorang nabi, seorang pelihat yang bernama Samuel. Dan ternyata kalau kita baca tadi yang ayat 16, Tuhan sudah kasih tahu kepada Samuel bahwa dia akan berjumpa dengan seorang laki-laki dari tanah Benyamin yang akhirnya dia tahu namanya adalah Saul. Dialah yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, tidak hanya peristiwa yang Tuhan pakai berarti. Setiap peristiwa akhirnya membuat kita berjumpa dengan seseorang. Setiap kejadian membuat kita akhirnya keluar dari zona nyaman kita. Dan Tuhan akan pertemukan kita dengan seseorang, dengan orang yang
Tuhan sudah siapkan supaya bisa menolong kita masuk pada rencana selanjutnya. Kalau kasus Saul, karena dia kehilangan keledai, akhirnya berjumpa dengan Samuel yang sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Saul inilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Akhirnya Samuel melayani Saul dan mengurapi Saul menjadi seorang raja, membimbing Saul dalam kepemimpinannya sebagai raja. Demikian juga dalam hidup kita, dalam kasus yang mungkin berbeda tetapi prinsipnya sama. Tangan Tuhan bekerja mengarahkan kita lewat sebuah peristiwa, lewat setiap kejadian, lewat permasalahan-permasalahan, supaya hidup kita ada di jalannya, supaya hidup kita ada di tempat di mana Tuhan sudah menyiapkan bagi kita kesempatan-kesempatan lebih baik, berkat-berkat tertentu, atau arahan-arahan tertentu supaya kita akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, untuk posisi-posisi yang luar biasa dalam hidup ini, lewat seseorang yang Tuhan sudah taruh di hati mereka untuk bisa menolong kita, untuk bisa memfasilitasi kita sampai pada tujuan Tuhan itu, atau untuk mendukung kita supaya kita bisa sampai pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Tuhan sudah siapkan seseorang untuk menolong kita menggenapi rencana Tuhan. Di bagian ini kita juga belajar, mungkin bukan orang lain yang Tuhan sudah taruh di hatinya menolong kita. Mungkin Tuhan juga menaruh di hati kita sebuah dorongan, sebuah beban untuk menolong seseorang supaya mereka bisa menemukan jalan hidup yang Tuhan tetapkan, supaya mereka bisa mengambil tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Bisa saja mereka adalah hamba Tuhan yang sudah bergumul sekian lama untuk merintis jemaat, untuk memulai pelayanan, sudah bergumul sedemikian rupa bagaimana membawa pelayanannya lebih maju lagi, tetapi mengalami kesulitan karena ada keterbatasan biaya, ada keterbatasan SDM, tim kerjanya yang terbatas. Tetapi mereka dibawa Tuhan oleh sebuah peristiwa akhirnya berjumpa dengan kita. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, kita harus laksanakan dengan baik. Kalau Tuhan berkati kita dengan keuangan dan Tuhan ingin kita mendukung hamba Tuhan itu dari sisi keuangan, relakan keuanganmu untuk mendukung dia. Kalau itu dari sisi ide kita, dari sisi keahlian kita, dari sisi profesi kita, untuk mendukung supaya hamba Tuhan ini bisa membangun pelayanannya lebih maju, mari lakukan seperti Samuel yang akhirnya memfasilitasi Saul untuk menjadi raja, mengurapi dan membimbingnya. Biarlah itu juga kita lakukan. Tetapi tidak selalu itu hamba Tuhan. Mungkin ada saudara, ada teman, ada seseorang yang Tuhan pertemukan dengan kita dalam sebuah peristiwa yang tidak terduga, atau bahkan lewat peristiwa yang kelihatannya itu merupakan misalnya kecelakaan atau hal-hal yang lain. Akhirnya kita berjumpa dengan dia dan kita ditaruh beban di hati untuk menguatkan dia, untuk menghibur, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk beritakan Injil, untuk mendoakan dia. Ketika Tuhan taruh di hati kita, segera lakukan. Karena itu sebuah perjumpaan yang diatur Tuhan supaya ada seseorang yang menemukan jalan Tuhan lewat hidup kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan memahami ini kita tahu tidak ada satu peristiwa dalam hidup kita tangan Tuhan tidak bekerja. Tidak ada satu kejadian yang terjadi di dunia ini Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja lewat setiap peristiwa. Bagi kita, Tuhan sedang mengarahkan kita supaya kita sampai pada tujuan Tuhan. Kita mengenal jalan Tuhan, kita mengerti kemana Tuhan sedang arahkan kita. Dan lewat peristiwa itu kita berjumpa dengan seseorang, orang itu
dipakai Tuhan untuk menolong kita, untuk buat sesuatu yang membuat kita semakin maju di jalan Tuhan. Demikian juga Tuhan bisa pakai kita supaya kita bisa menolong seseorang sampai pada jalan Tuhan. Baik kita yang sedang Tuhan pertemukan dengan seseorang atau seseorang dipertemukan dengan kita. Lakukan bagian kita, ambil posisi yang benar. Biarlah tangan Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita dan melalui hidup kita untuk orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kebenaran ini menolong kami. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap peristiwa yang kami alami, ternyata Tuhan juga sedang bekerja. Tangan-Mu sedang membimbing kami. Tangan-Mu sedang mengarahkan kami. Supaya kami ada di jalan yang benar di mana Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara, sahabat dari yang saat ini sedang mengikuti Rest and Guide. Mungkin mereka sedang dalam masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam pelayanan mereka. Ada situasi yang membuat mereka merasa sulit untuk menjalani hidup ini. Tetapi biarlah peristiwa-peristiwa dan kesulitan yang mereka alami itu membuat mereka semakin dekat, bahkan semakin ada di jalan Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran mereka supaya mereka bisa melihat tangan Tuhan yang sedang menuntun dan mengarahkan. Lembutkan hati mereka supaya mereka belajar taat, mengikuti proses Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang sedang mereka alami. Dan Tuhan pertemukan mereka dengan seseorang yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong mereka. Tuhan juga berikan kepada kami kepekaan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan pertemukan kami dengan seseorang yang sedang dalam pergumulan, dalam situasi sulit, dalam masalah hidup mereka, Tuhan beri kami kepekaan apa yang harus kami lakukan untuk mereka, untuk menolong mereka supaya mereka mengerti jalan Tuhan dan menyelesaikan masalahnya dengan cara Tuhan. Bahkan lewat masalah itu akhirnya mereka boleh mengalami anugerah Tuhan yang memuliakan hidup mereka. Tuhan mengangkat mereka lebih tinggi supaya lewat hidup mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk tangan-Mu yang selalu bekerja dalam setiap peristiwa, dalam setiap masalah hidup kami semua. Tuhan mengajarkan firman Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi hikmat yang senantiasa menjadi dasar kami berpikir. Ketika apapun terjadi, kami tetap percaya, kami tetap taat, dan kami tetap menyediakan diri menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Saudara boleh menuliskannya di sana. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9, imani kebenarannya dan alami kebenaran ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari kita semua beristirahat dengan baik hari ini. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and guard di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.